umpamanya dalam kepanitiaan biasa gereja itu ya. Jadi himpun semua itu, kolom-kolom semua dilibatkan. Jangan dia cuma dominan ya. Karena kita sebagai sebenarnya ya, apalagi kemaslahatan. Nah, apa tadi itu kemaslahatan. Jadi tujuannya itu untuk kepentingan umum. Nah, ada lagi kita gitu ya, artinya bukan gereja mengambil toh ganti rugi ya. Jadi bagaimana orang ini memberikan satu untuk tujuan kemaslahatan umum, untuk kebaikan for all kan, untuk semua. Tentu dengan tidak mencekik leher. Atau ibu pernah di suatu tempat langsung orang itu kasih pergi menghadap ya. Ada penjana, apakah Kristus pernah seperti itu? Nah, di kota Kana bagaimana pesta raya besar itu kekurangan anggur. Apa yang diperlihatkan Kristus? 2 gentong itu dirubah menjadi, nah kalau tidak bagaimana? Malu kan? Jadi itu Yesus bertindak, Kristus bertindak untuk semua, agar supaya apa? Tidak tuan rumah. Luar biasa itu pelayanan kami. Untuk apa? Kemaslahatan umum, supaya semua bisa mendapat dan merasakan ya. Nah, orang kan terbatas. 5.000 ikan dan 2 roti di sekolah. Kelas 1, 2 pernah sekolah di HB. Ibu Pepati dengan pendeta Bataman ambil bahan bangunan dari rumah. Nanti ada diakonia baru bayar. Boleh Jo? Boleh. Tiba sembahyang kebersamaan umum. Ya, kenapa? Saya kan nasional sifat tentang tapi tidak pensiun. Karena ditanya surat kamu pertamakan pendidikan bilang iya, jadi seperti itu orang oke, seperti itu mana ya apa artinya jadi apabila dengan ada moderasi artinya ibu dengan Islam tapi ibu harus tahu juga supaya titik-titik mana ibu itu tidak intervensi, kita saling hormati menghargai ya dengan penuh kekhususan. Jadi bukan cuma kemarin ibu itu undang moderasi dosen bilang ke pimpinan, saya bilang mana buktinya? Ada jadwal ini tuh. Kenapa ibu disuruh mengajar lagi? Bukankah itu tidak moderasi? Bilang kalau rapat tulis ke Bakulawang, so ada klimaksnya. Bagaimana Quran itu mengatakan wala taqulu anfusakum. Jangan saling membunuh. Baru ada laisa minna man lam yarham. Ini yang definisi orang yang kabiran. Tidak bicara. Nabi bilang bukan kelompok kami jika tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang itu yang apa tadi aku bilang tadi itu Hani anti kekerasan ya itu klimaksnya ada klimaksnya ya wala taqulu anfusakum kita dilarang itu sudah kekerasan itu sudah apa ya jiwa ya walau yarham sodirakum jakum. Jadi kata Nabi bukanlah kelompok bagi orang yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Itu sudah apa sekali ya. Baru anti kekerasan apalagi ada penghormatan kepada tradisi. Coba lihat di ayatnya ya. Asa ayatnya itu masuk pada tradisi. Itu di surat apa itu? Hujurat ayat 11, 12, 13.
La yasalu qaumun min qaumin isa. Jadi bukan termasuk itu fisiknya, termasuk Ini dari kelompok komitmen kebangsaan. Ini orang sekretaris lagi. Tiga kata kunci. 3 kata kunci. Dari 9, Pak. Jadi kita disuruh untuk mencari, mengeksplor tentang 9 kata kunci. Di kata kunci taat konstitusi, kemudian komitmen kebangsaan dan toleransi. Jadi kita akan eksplor ayat di Al-Quran, di kitab suci tentang 3 kata kunci ini. Kemudian ada juga sikap atau hadis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nanti kita akan eksplor. Simak terus guys, mantap. Keren. Raja 3? Hah? Raja 3 Raja sama. Kelompok Kristen membahas Kisah. tentang Ini ada 3. 3 banyak apa itu, Bu? Kemaslahatan umum, adil, berimbang. Kemaslahatan umum, adil dan berimbang. Luar biasa nih. Ini Mantap, rekan-rekan kami kelompok Kristen Kisah. lagi Satu raja mendiskusikan terkait dengan kemaslahatan, adil dan apa yang satu, Bu? berimbang. Berimbang. Ini kelompoknya sangat the best. Orang sekretaris ini dari mana, Bu? Katolik. Minahasa. Keren, hebat. Ini Bisa seorang Raja Salomo. YouTuber satu ini. Bukan satu raja-raja? Ada Pak Oksan. 31. Lagi sibuk beliau. Satu raja-raja ini kita lihat. Ada rekan-rekan kami yang the best ini. Pagi untuk menyusul. Ini guys, Satu raja-raja mereka membuka berapa? HP semua ini dalam rangka mencari di Google guys. Iya, kisah Raja Salomo dulu. Ini ada Oh, tadi katanya jangan yang Salomo. Iya, maksudnya selain Satu raja-raja 3:21. satu raja, 3:21. Ini yang kita baca sini. satu raja-raja Aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui. yang bisa dengan ibu. Iya, menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Oh, tapi ini sambunganku ini, no? Mau cari dong. sambungan apa itu, Bu? Satu raja-raja. Sambungan tentang cerita Kemaslahatan. Salomo. Oh ya, Salongo. Salomo memecahkan masalah tentang perebutan Oh iya. dua wanita terhadap satu anak. Oke. Satu raja-raja berapa? Ya kata kuncinya apa yang didapat, Bu? Kata kuncinya bahwa Raja Salomo dapat memecahkan masalah dengan menerima, meminta hikmat daripada Tuhan. Mantap. Keren. Sehingga wanita yang menangis, yang dimenangkan menjadi pemilik. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ayat 16 sampai Baru satu lagi. Nggak perlu dikutip, Bu. Dia punya ayatnya, Bu. Satu lagi Iya, satu lagi deh. Cuma dikutip Matius ayatnya kan? 20. Tentang apa deh? Tentang Oh, nanti dibaca. ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan. Berarti itu kan Ini orang punya Yang ketuanya, keadilan. Pak Oksan. Iya, itu kan tentang keadilan toh? Iya, iya, perumpamaan. Itu Matius 20 ayat 1 sampai 6. Sudah itu kasih 3 supaya enggak usah dijelaskan tadi. Arab cerita aja yang suka mantap itu Kan tidak mungkin dia mau bilang dulu tidak ada kelebihan antara Arab dan Pulau Ondo karena belum ada kan. Jadi Arab dan non Arab. Dia bilang Arab non Arab itu karena posisi yang baca itu orang Arab. Orang Arab Ya. ya. jadi asbabul wurudnya. Ah betul. Asbabul wurudnya. Jadi sebentar saya pegang atau presentasi terus mau bilang begini, jauh sebelum Amerika mendeklarasikan Declaration of Independence, Ah. Islam sudah bicara Declaration of Human Rights. tahu? Declaration of Human Rights Asasi. tentang traktat hak asasi dunia, Islam sudah bicara tentang farqa li Arabin. Enggak, kalau hadis tentang komitmen kebangsaan kira-kira yang mana sebenarnya? Kebangsaan. Sudah pukul waktu
syaitan minal iman. Bagian dari iman. Hadisnya atau maqal? Hadis. Hadis. Cuma kata watannya. Komandani dulu ini semua. Iya teman-teman semua ya. Yang selesai duluan kayaknya ini kelompok muslimah cantik. Tidak ada Bu. Sekarang pemaparan kelompok muslimah cantik. Ini kelompoknya Ibu Nana, Ibu Fiona, kemudian Ibu Erika, Ibu Opi, Ibu Hindun, Ibu Jumria, dan Ibu Hani. Ya. Nah, ini kelompok muslimah cantik. Oke, hebat. 1, 2. Kami dari kelompok Selamat pagi, ada saudara-saudara kita yang Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok muslimah cantik akan mempresentasikan tentang kata kunci dari moderasi beragama, tentang anti kekerasan serta penghormatan kepada tradisi. Untuk itu kami serahkan kepada Ibu Nana. Ya, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami, muslimah cantik. Yang pertama Ibu Iva. Kenapa tidak disambut? Halo. Tangan dulu. Berikut Ibu Opi. Ya, ada Ibu Nana, Ibu Hindun, Ibu Hani, Ibu Erika, Ibu Jumria, dan saya sendiri Ibu Fiona. Iya, jadi untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Nana untuk membacakan atau mempresentasikan hasil karya kami. Silakan Ibu Nana. Saya akan mempresentasikan terkait tentang penghormatan terhadap tradisi, di mana di sini definisinya kita bisa melihat bahwa penghormatan itu adalah proses atau cara menghargai atau menghormati. Kemudian tradisi itu adalah adat kebiasaan turun-temurun nenek moyang yang masih dijalankan sampai saat ini. Sehingga kalau kita definisikan bahwa penghormatan terhadap tradisi adalah menghargai atau menghormati segala macam tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini. Kemudian beberapa tradisi tersebut kalau dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada tahmil, itu adalah bagaimana menghargai tradisi tersebut dengan cara membiarkan saja tradisi itu berjalan seperti biasanya. Kemudian yang kedua ada tahrim, itu adalah sikap menolak tradisi. Kemudian yang ketiga ada takhir, menerima tapi memberikan tambahan sedikit terhadap adat itu. Cuma dalam moderasi saat ini kita lebih mementingkan dalam tahmilnya, bagaimana kita menghargai tradisi yang memang sudah berjalan di masyarakat. Dan untuk penghormatan terhadap tradisi ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'u mansub bil wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala Oke, baik.
Saya berusaha sebisanya. Walaupun tidak oke lagi. Pengertian langsung ke definisi pengertian anti kekerasan. Pak Nyoman sudah ada? Oh, ada. Oke. Anti ya itu. Bisa dimulai? Untuk anti pengertiannya berdasarkan KBBI, bentuk terkait melawan, menentang, memusuhi. Kekerasan, tindak kejahatan yang dilakukan dapat diartikan bisa perbuatan ataupun sikap melawan, menentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menyakiti orang lain, yang menyebabkan cedera atau luka. Kemudian hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Akan dibacakan oleh Ibu Jum. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan wa la yusrif fil qatl innahu kana mansura. Inna man lam yarham kabirana, yang artinya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayang anak kecil kami. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan sebagai contoh dari anti kekerasan itu seperti kejadian yang terjadi di Madura kemarin, bahwa ada sekelompok anak remaja yang mondok di pesantren kemudian dihadang oleh remaja lain, kemudian terjadilah baku hantam dan di situ ketika terjadi baku hantam dan mengakibatkan salah satu korban hingga tewas, dan memang kejadian itu mungkin ada keterkaitan dengan hal ini bahwa ya betul, kekerasan fisik. Iya, mungkin itu dari kami. Ayo, buruan karena waktu. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya akan mencoba menguraikan tentang konsep kemanusiaan menurut kajian agama Hindu, ya, tentang kemanusiaan. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, itu berkaitan dengan sifat-sifat manusia itu sendiri, ya, sifat-sifat manusia. Nah, sebelum saya sebenarnya dasar hukumnya saya belakangkan sebenarnya. Kemanusiaan, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, kita akan berbicara tentang kita sebagai manusia dan kegiatan kita sebagai manusia. Sebagai manusia tentunya kita semua agama punya referensi tersendiri tentang bagaimana penciptaan kita. Kalau di kami ini manusia ini adalah alam kecil, jadi dunia ini adalah alam besar, jadi dikenal dengan buana alif, buana agung. Nah, selanjutnya dengan kita setelah tercipta tentunya ada kegiatan-kegiatan kita. Inilah dua aspek ini dalam agama Hindu ini, dan mungkin semua agama yang ada di dunia. Kita akan berbicara tentang bahwa kita akan kembali nantinya. Kita semua akan mati. Tentunya oleh karena itu yang perlu dibicarakan adalah bagaimana kita hidup ini dengan menciptakan, menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri, nilai-nilai ilahiyah itu dalam diri kita, sehingga nah inilah yang menjadi bahasan pokok bagaimana kita hidup di dunia, sehingga ada kata kemanusiaan. Kalau dalam saya tidak perlu sebutkan ayatnya, di samping juga kita tidak paham, saya juga tidak dapatkan di Google ini, yang ada artinya saja. Di antara sesama ciptaan Tuhan, yang berjiwalah yang lebih utama. Di antara yang berjiwa, yang hidup dengan pikiranlah yang lebih utama. Yang hidup dengan pikiran, manusialah yang lebih utama. Di antara manusia tak ada yang melebihi mereka yang berkualitas brahmana. Jadi di antara manusia itu yang punya kualitas brahmana dalam artian bukan kasta, tapi brahmana adalah sifat seseorang yang mempunyai weweka atau pemikiran yang mulia.
Jadi di antara kita yang selanjutnya dalam rangkuman kitab-kitab Weda itu ada 5 pilar sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, yaitu Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa. Nah inilah 5 pokok ajaran bagaimana kita berbeda, sama dengan istilah yang dibacakan kemarin, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mamrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang dua, kebenaran itu satu. Hanya kita manusia yang mengkotak-kotakkan kebenaran itu. Yang kedua Dharma. Dharma itu tatanan moralitas, perbuatan. Yang ketiga Santi. Santi dalam biasanya salam penutup kami Om Santi Santi itu artinya bagaimana kita mencapai kedamaian. Damai, artinya damai. Yang keempat Prema. Prema ini cinta kasih, dan yang kelima Ahimsa, tanpa kekerasan. Jadi 5 nilai kemanusiaan ini yang melandasi nilai kemanusiaan dalam Hindu, bahwa bagaimana setiap manusia harus menciptakan, menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri yang tercermin dari bagaimana dia bisa mempunyai sifat kasih, cinta kasih, sama-sama mencintai. Dari kitab-kitab Weda, Wahyu, Suruti, ada potongan sloka itu Tatwam Asi. Nah, jadi kalau berbicara cinta kasih, kita akan ini ditekankan biasanya di anak sekolah. Kalau kita mencubit orang lain, kita akan rasakan bahwa itu sakit orang lain. Nah, yang selanjutnya ada Wasudewa Kutumbakam. Ini mengajar manusia. Nah, dengan dasar ini diharapkan semua manusia hidup dalam kasih. Dalam gambar ini saya dengan membangun nilai-nilai kasih ini, kita yang saya sampaikan tadi bahwa kita hidup ingin mencapai Tuhan. Untuk mencapai Tuhan, God, Brahman kalau dalam Hindu, manusia diharapkan membangun sifat-sifat Tuhan, ilahiyah yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya membangun sifat ilahiyah itu? Ya kita membangun nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan yang dilandasi oleh cinta kasih tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Untuk dalam teks-teks agama Hindu, bagaimana cinta kasih? Kita cari titik temunya ya. Apakah di Islam ada? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kalimat pembuka itu yang maha pengasih dan maha. Kita lihat di Katolik, di Kristen ada storge, ada filia, ada agape, ada ya tatanan cinta kasih itu yang masing-masing ada pada makomnya. Jadi titik temunya ada. Kemudian di sini ada Tatwam Asi ya, apa? Yang nilai-nilai kemanusiaan ini ya. Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa. Ahimsa ini tanpa kekerasan. Bagaimana Mahatma Gandhi ketika berjuang melawan kolonialisme Inggris di sana, ini salah satunya. Di samping Hartal dan Swadesi, ada satu lagi, ya. Jadi untuk memotivasi, Gandhi katakan, saya tidak punya mesiu untuk melawan para kolonialis, jadi saya pendekatannya heart to heart, dari hati ke hati. Inilah yang dikembangkan sehingga India itu merdeka. Itu luar biasa, perjuangan moral, ya, bukan dengan senjata. Di sini mana si cantik ini, Opi, ya, Pak Ibu siapa tadi yang apa Ibu Indon ya, Jumria dan lain-lain. Kita lupa, mungkin ada yang namanya Al-Adatul Muhakkamah. Gawaidul Fiqhiyah ya, ya di sumber alternatif. Gawaidul Fiqhiyah itu di sumber alternatif juga ada yang 10 ya, Al-Adatul Muhakkamah. Kadang ada kebiasaan itu dijadikan satu ketetapan hukum, manakala satu tidak bertentangan dengan logika dan akal. 2, kaidah-kaidah kehidupan masyarakat yang ada di situ. Kemudian yang lebih utama lagi dengan dogma. Ya, agama, nilai-nilai, sumber-sumber di mana agama itu ya mengambil apanya, kalau dalam Hindu tadi Pak Nyoman slokanya, kalau kita nasnya, kalau itu firmannya ya, untuk dijadikan landasan.
pegangan dalam berinteraksi. Tepuk tangan untuk semuanya dulu ya. Dua. Yang ini Bapak-bapak. Quran yaitu surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Cakep, luar biasa. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin di antara kamu. Dan jika kamu berselisih paham terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Allah. Nah, perlu kami urai bahwa sebagaimana disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, tetapi mengadopsi hukum-hukum positif yang bersumber dari seluruh kitab suci yang ada. Maka ayat ini merupakan ayat yang hidup dalam rangka menghidupi hukum konstitusi di negara kita. Muhammad SAW beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Secara gramatikal kita menemukan kata ra'iyah. Ra'iyah itu adalah kepemimpinan. Maka tidak heran kenapa Indonesia menyebut kedaulatan rakyat, karena rakyat itu adalah pemimpin. Maka benarlah dan sejalanlah apa yang kita temui hari ini, setiap ra'in akan diminta ra'iyah. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kedua mengenai komitmen kebangsaan. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang komitmen, kita sepakati dulu terpelihara ya keutuhan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa yang berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabilan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Lita'arafu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Kalau kita menilik dari ayat itu, punya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kalau kita menilik dari ayat itu, tidak ada kata agama. Yang ada itu suku, bangsa, dan jenis kelamin. Bicara agama itu arti internal bagi umat Islam atau masing-masing agama untuk memiluknya, untuk mempercayai keyakinannya masing-masing.